membacakan biodata dan materi. Nama Sarul Alam, dapat tanggal lahir Bonto Mangiri 12 Oktober 2001, agama Islam, nomor handphone bisa dicatat. Sempat ada yang ditanyakan 085 398 584 364. Kemudian pengalaman organisasi internal LPMP penalaran UNM, HMO Fakultas Teknik UNM, LK BIM, IKBIM UNM, LDF RM Fakultas Teknik UNM. Kemudian eksternal KMB Bonto Mangiri, kemudian KMI MPO UNM. Kemudian adapun moto dari pemateri yaitu belajar dari hal-hal kecil. Harapan kepada peserta dapat membuat KTI implementasi materi. Untuk mengefisienkan waktu, saya kembalikan ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi saya kali ini adalah tentang penulisan karya tulis ilmiah. Kan tadi sudah ada nih teman-teman dikasih pemahaman tentang eksplorasi ide dan pendahuluan. Artinya teman-teman di sini sudah mendapatkan apa itu KTI. Jadi KTI itu sebenarnya karya tulis ilmiah. Kenapa bisa dikatakan ilmiah? Pernah di sini belajar KKBI? Masih berpikir ilmiah? Pernah? Jadi sebenarnya KKBI itu implementasinya dalam bentuk tulisan itu dituangkan dalam KTI. Jadi KTI itu juga harus berpikir ilmiah. Karena kalau kita tidak berpikir ilmiah, apa namanya karya ilmiah? Selain berpikir ilmiah, prosedurnya juga ilmiah, makanya dikatakan ilmiah. Kenapa dikatakan ilmiah? Karena kalau misalkan ada orang yang mau menguji karya tulisnya itu bisa dilakukan dengan hal yang sama yang Anda lakukan. Makanya ada metodenya. Kalau tidak jelas ke metodenya, berarti itu bukan namanya ilmiah karena orang tidak bisa membuktikan. Jadi itu sebenarnya bedanya karya tulis ilmiah dengan karya tulis yang lain. Kalau karya tulis ilmiah itu jelas ke metodenya. Kan mulai dari pendahuluan bab 1 bab 1 kan ada cara-cara menulisnya juga, bab 2 juga ada. Terus yang paling urgent itu dalam karya tulis ilmiah di bab 3 nya metode penulisan itu ya di situ sebenarnya. Jadi itu maksudnya apa tadi? Saya anggap itu usia atau pada saat kita menjadi mahasiswa, karena sekarang sudah bukan mahasiswa lagi. Kemarin sudah divisi menjadi bukan mahasiswa. Jadi kalau kita sudah mahasiswa itu usahakanlah ada ya teman-teman yang hasilkan karya. Kalau kita mahasiswa identik dengan karya ilmiah atau dalam bentuk tulisan. Tapi saya tidak menuntut untuk kalian bisa juga menulis seperti itu. Silahkan berkarya sesuai dengan apa yang kau miliki, apa yang ingin kau kembangkan, ya silahkan kembangkan itu. Jadi ini sebenarnya karya tulis ilmiah itu secara umum bagaimana cara mengkonversi ide itu menjadi suatu tulisan. Penyelesaian masalah terhadap masalah-masalah yang ingin kita selesaikan. Jadi ini bedanya antara karya tulis ilmiah dengan karya tulis. Nah, jadi kayak misalkan artikel di profesi, itu juga kan karya tulis, tapi itu bukan dikatakan karya tulis ilmiah. Itu banyak karena kan biasanya di profesi banyak fiksi-fiksi loh, hanya opini saja. Nah itu bukan karya tulis ilmiah. Ini sudah tadi dijelaskan sama teman Arham. Itu sama jadi bagaimana menentukan ide. Jadi beberapa caranya. Pertama harus banyak membaca. Ini juga sakitnya sekarang mahasiswa karena lebih suka nonton TikTok, Instagram, scroll daripada membaca. Nah, padahal kalau mau menulis itu harus membaca. Tidak bisa menulis kalau kau tidak biasa membaca. Karena intinya menulis itu adalah bagaimana kita bisa membangun redaksi kata, membangun suatu kalimat yang bagus. Yang kedua itu, ini juga yang paling sering saya lakukan itu, saya pakai teknik ini, ATM kan, amati modifikasi tiru. Jadi saya dulu sebelum karena saya dulu bukan terlalu berbakat dalam karya tulis dunia,
masuk pada saja di penalaran baru saja kembangkan itu. Saya biasa kalau mau menulis itu, aku minta dulu semua itu nih senior-senior yang saya dekat sama dia, minta ke karya-karya tulisnya, saya semua ambil, nanti bawa ini komodifikasi minta jangan juga itu kau ambil full karena belajar namanya itu. Nah, jadi kita ambil referensi, kita cari sesuai dengan minimal kalau saya biasa pengalaman kan. Kalau saya biasa itu ikuti caranya menulisnya bagaimana, apa saja yang dimuat misalkan bab 1, dan di bab 2 itu apa saja yang harus ada kan? Dan di bab 3 apa saja. Jadi itu yang semua saya itu ikuti. Mungkin teman-teman bisa juga seperti itu. Yang penting jangan dicopas anunya semua orang itu karena melanggar kaidah ilmiah. Ini juga ini datang langsung jadi perbanyak juga observasi. Jadi misalnya kalau pulang kampung kita, kalau mau banyak ide, pulang di kampung kita, lihat sesuatu yang unik, misalkan jurusan apa di sini? IPS di? IPS, kultur-kultur sosial yang menurut tak unik, toh? Itu kan salah satu ide yang bisa kita muat dalam karya tulis ilmiah. Baik misalkan bagaimana masyarakat itu bisa mengimplementasikan seperti itu, kita buat tulisan misalkan apakah yang terakhir itu ini juga biasa yang keempat pada intinya ini adalah kita kalau sering membaca jurnal atau karya tulisnya orang kan biasa di situ di akhirnya itu di kesimpulan itu ada biasa orang sebutkan bahwasanya di penelitian ini kurang, sebaiknya peneliti selanjutnya melanjutkan ini tak? Ada biasa sarannya itu. Coba nanti kalau buka di jurnal atau apapun itu cek di kesimpulannya apakah ada yang mau rekomendasikan peneliti selanjutnya untuk kita teliti lagi. Biasanya ada seperti itu. Ini sama dengan lingkungan masyarakat, jadi kita melihat kondisi yang ada di lingkungan kita. Dan karena itu gabung dengan organisasi, salah satunya masuk di himpunan apa namanya? KMPS, pendidikan MPSA. Cari ke teman-teman tak yang satu circle dengan kita ini buat KTI, silahkan masuk situ bisa berbagi pikiran. Selanjutnya ini berlaku untuk bersifat kritis permasalahan yang ada. Jadi pengalamanku itu bisa dikritis itu pada saat kita sudah punya ilmu. Kalau kita tidak punya banyak ilmu, tidak punya banyak pengalaman, tidak bisa dikritis. Karena apa mau dikritisi? Jadi memang pada intinya sebenarnya di sini memang sudah jadi membaca. Jadi harus banyak-banyak membaca. Misalkan bisa dikritis toh, itu bisa dikritis pada saat ada teori didapat. Misalkan ada yang ada buku yang pernah kita baca, terus misalnya menyebutkan bahwasanya pendidikan itu harus begini. Nah, pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, bisa kita kritisi di situ. Nah, ada begini di situ. Nah, tapi kalau kita tidak tahu teori itu, teori konsep dasarnya, yang idealnya seperti itu, nah kita mau kritisi tidak bisa dikritis karena kita tidak tahu fundamentalnya itu sesuatu. Nah, jadi intinya juga di sini membaca di orang. Nah, kalau di karya tulis ini biasanya ada abstrak. Jadi ada abstraknya. Abstrak ini terdiri dari judul, yang latar belakang, tujuan, metode penelitian, sumber data, masalah yang dibahas dan hasil yang dicapai. Jadi ini yang harus dimuat dalam abstrak karya tulis ilmiah. Tapi ini abstrak biasanya terakhir baru kita tulis. Sudah di semua, sudah ada hasilnya. Mau pakai finishing barang-barang, karya tulis baru tulis abstraknya. Ini ada beberapa abstrak, ini juga hasil tulisan saya juga. Ini ada cara-cara penyusunan KTI. Yang pertama itu yang harus dimuat secara umum dalam KTI ini yang di atas ada halaman sampul, halaman pengesahan, prakata atau kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Sama aja dengan kalau kalian menyusun makalah. Makalah itu juga kan sebenarnya KTI juga, tulis ilmiah juga itu makalah, tesis, disertasi, itu kan karya tulis ilmiah semuanya. Nah, jadi kontennya itu dibagi-bagi lagi. Nah, orang ambil kajian teori itu, nantinya orang membuat kajian teori dalam sebuah karya tulis itu, karena di kajian teori itu kita nanti mendapatkan suatu novelty, pembaharuan. Jadi misalkan digabungkan semua itu variabel-variabel teorinya yang ada, nanti pada ujungnya kita menarik kesimpulan. Nah, berdasarkan teori
sorry, kalau di kajian teori juga harusnya ada penelitian sebelumnya. Jadi penelitian yang relevan. Jadi penelitian relevan itu kita kaitkan dengan semua teori yang ada. Nanti di kajian penelitian relevan juga disebutkan beberapa yang hampir sama atau mungkin sama. Nanti pada ujungnya disimpulkan, ternyata ini yang belum ada atau ini didapatkan oleh orang itu dan sebaiknya ini dilakukan. Jadi kajian teori sebenarnya menyimpulkan suatu metode baru yang menunjukkan urgensinya itu penelitian. Nah, kalau di penelitian itu kalau misalkan kalian membuat karya tulis, tapi ini kan KT yang diajarkan sama kalian menurut informasi yang saya dapatkan dari pengurus, itu KT non penelitian, jadi lebih ke deskripsi saja, toh. Tidak lebih ke deskripsi, mendeskripsikan misalkan model pembelajaran, kalau misalkan buat model pembelajaran yang baru dan sebagainya. Ya kira-kira itu pentingnya. Kalau di penelitian itu kita buat kajian teori supaya kajian teori itu nanti berdasarkan kajian teori kita ambil alat ukur. Alat ukur itu namanya instrumen biasa. Kalau penelitian sosial itu alat ukurnya instrumen. Tapi kalau di teknik itu alat ukurnya biasa bukan instrumen tapi alat aslinya memang. Saya mungkin mengukur panjang atau diameter. Jadi alat ukur itu sebenarnya instrumen itu sebenarnya alat ukur, tahu? Alat ukur yang digunakan untuk mengukur sesuatu, misalkan mengukur motivasi, mengukur prestasi, mengukur kinerja. Itu kalau mau dibuat instrumen penelitian. Tapi ini kan kalian yang mau diajarkan bukan untuk itu, tapi lebih ke mencari model-model sebenarnya. Dan tidak balik. Kira-kira seperti itu. Jadi dari teori-teori yang ada kita kaitkan dengan apa yang mau kita buat. Nah, berdasarkan teori itu kita buat sesuatu. Karena tidak boleh dibuat sesuatu kalau tidak ada teorinya. Itu namanya tidak terukur, kita mengada-mengada. Itu. Tapi kalau kita mau meneliti, kajian teori itu berfungsi supaya nanti indikator-indikator untuk membuat instrumen itu kita ambil dari situ. Kan kalau misalkan motivasi belajar itu ada kan indikatornya, misalkan indikatornya dorongan dari dalam diri, dorongan dari luar diri, itu kan ada lagi poin-poinnya itu nanti yang dipoin-poinkan dibuat jadi butir-butir pertanyaan sebagai instrumen. Nah, tapi ini berlaku untuk penelitian sosial. Pendidikan itu kan termasuk penelitian sosial, kan? Nah, penelitian sains itu kayak misalkan teknik, nah itu instrumennya lain lagi. Nah, kedua metode. Nah, metode ini adalah salah satu yang dilakukan. Jadi ini metodenya harus jelas. Kalau mau dibuat karya tulis ilmiah itu metodenya harus jelas betul. Kalau bisa dijelaskan dengan detail. Metode ini adalah yang dilakukan oleh seorang penulis KTI untuk memecahkan satu masalah. Kira-kira seperti itu. Setelah metode kita hasil, jadi hasil ini hasil observasinya kalian misalkan buat media pembelajaran. Kan kalau buat media pembelajaran misalkan untuk membuat anak-anak interaktif itu kau buat atau kau buat desainnya, nanti kau deskripsikan itu bagaimana apa hasilnya, apa yang hasilkan dari hasil idemu itu. Jadi kalau LKTI itu yang tidak meneliti orang, sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa membuat ide. Jadi idenya yang perlu. Nah, terus kalau di metode itu ada beberapa hal yang harus dimuat dalam metode. Pertama itu diidentifikasi masalah. Nah, setelah itu perumusan masalah atau solusi, treatment. Jadi kalau ada masalah kan harus ada penyelesaian masalahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya tadi ide itu sebenarnya penyelesaian masalahnya ide kalau mau buat media atau aplikasi untuk memperkenalkan budaya. Nah, itu sebenarnya solusinya. Nah, ini kita bisa deskripsikan juga apa keuntungannya, apa kelebihannya, apa dibanding dengan yang pernah ada. Nah, pelaksanaan penerapan. Nah, ini nanti juga dijelaskan bagaimana melaksanakan, dijelaskan lagi poin-poinnya di situ. Jadi detail di sini, analisis efektivitas, evaluasi dasar dan final finalisasi.
Ini kalau mau buat kayak bentuk media atau aplikasi yang bisa membuat orang lebih gampang mengakses sesuatu. Ini lagi. Ini penyajian hasil sebenarnya dari deskripsi yang kita buat tadi di kajian teori itu nanti kita narasikan lagi di hasilnya, jadi lebih detail lagi ini. Jadi misalkan dengan adanya tadi inovasi yang kita terapkan misalkan di masyarakat, nah, apa kira-kira dampaknya? Apakah ada perubahan misalkan perubahan perilaku, perubahan sikap? Nah, ini tidak hasilnya di situ dituliskan nanti. Misalkan dengan penerapan media yang tadi saya buat ini, masyarakat lebih gampang mengakses ini. Jadi ada inovasi baru. Itu semua dianalisis semua faktor-faktor. Yang penting hasilnya yang dapatkan ini. Kesimpulan. Jadi kesimpulan itu pada intinya sebenarnya kesimpulan itu menyimpulkan hasil-hasil dari pembahasan tadi. Kemampuan menulis tidak didapatkan dari seberapa banyak kelas dan materi KTI yang kita ikuti atau dapatkan, tetapi kemampuan menulis didapatkan dari seberapa sering kita mencoba dan beberapa paper yang kita telah buat. Berapa paper toh? Jadi itu intinya sebenarnya. Karena saya juga sering ikut kelas-kelas seperti ini, hanya kelas ikuti. Tapi kalau kita tidak implementasikan materi itu, kita tidak membuat sendiri, sulit. Tidak. Nah, lanjut lagi ya. Saya balik membaca ini. Lagi masih sering dong. Ya, baca ini. Jika ingin menjadi penulis yang baik, maka awalilah dengan menjadi pembaca yang baik. Karena untuk membangun narasi dalam tulisan membutuhkan kekayaan kosakata, sedangkan untuk memperkaya kosakata hanya bisa didapatkan dengan memperbanyak bacaan. Jadi itu sebenarnya intinya. Jadi pada kesimpulannya semua teriku ini wajar bagi untuk kalian sendiri yang implementasikan. Kalau pulang mau masuk bentar, cari baca-baca banyak di internet. Kau buat sendiri nih, ikuti strukturnya apa yang dimuat. Kau menulis sendiri apa idemu. Kan tadi sudah mau diajar bagaimana caranya mendapatkan ide itu. Nah, sembarang dulu ide yang gampang menurutmu yang kau tahu. Nah, selain itu, pajak juga membaca karena kita tidak bilang mentah. Jadi penulis yang baik itu harus diawali dengan menjadi pembaca yang baik. Karena tidak bisa membangun redaksi kata kalau kita minim kosakata, sedangkan kosakata itu didapatkan dari banyak bacaan. Jadi itu sesi pembawa materinya mungkin sedikit singkat dan kali mungkin itu saja. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab tadi. Ya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kita yang membahas tentang isi pembahasan dan kesimpulan, di mana di pembahasan tadi itu ada beberapa diantaranya tata cara penyusunan PPI, tips penyajian teori, kemudian teknik penulisan kesimpulan.